Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, perkenalkan saya Mari Dugat Maja dari Biro SDM Yayasan Akvenusin, Institut Pendidikan Bisnis Dharma Jaya. Hari ini saya akan memberikan tutorial pada Bapak Ibu, seluruh karyawan dan karyawati, khususnya di lingkungan IIB Dharma Jaya dan Yayasan Akvenusin pada umumnya, terkait dengan lomba postingan tahun 2025 yang kali ini dilaksanakan dan boleh diikuti oleh seluruh sivitas akademika di IIB Dharma Jaya ataupun seluruh karyawan dan karyawati dan juga keluarga dari Yayasan Akvenusin. Baik, sebelum saya memberikan tutorial bagaimana cara teknis untuk melakukan pelaporan, kemudian bagaimana nanti untuk mendapatkan poin penilaian dalam perlombaan ini, saya akan menjelaskan sekali lagi terkait dengan bagaimana peraturan di dalam lomba postingan tahun 2025 ini. Seperti yang sudah Bapak Ibu mungkin baca di surat edaran atau internal memo yang dikeluarkan oleh pimpinan IIB Dharma Jaya, bahwa lomba postingan tahun 2025 ini memiliki beberapa batasan-batasan dan ketentuan dalam penilaian lomba ya. Di sini saya akan mengulang kembali beberapa poin-poin penting yang mungkin ini menjadi titik sentral dari proses penilaian dari lomba postingan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan batasan konten. Nah, konten yang akan dinilai adalah konten yang memuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan di Dharma Jaya. Jadi, Bapak Ibu, seperti evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya banyak sekali konten atau laporan-laporan yang masuk ke dalam form penilaian, tetapi bukan merupakan konten atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Dharma Jaya. Jadi, itulah yang menyebabkan sebenarnya poin Bapak Ibu dianggap gugur atau tidak mendapatkan poin penilaian. Jadi, yang menjadi batasan dalam penilaian konten ini adalah konten-konten yang berhubungan dengan kegiatan promosi atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas di IIB Dharma Jaya. Yang nomor 2 adalah peserta lomba. Lomba ini terbuka bagi seluruh karyawan Yayasan Akvenusin dan keluarga, dalam artian termasuk IIB Dharma Jaya di dalamnya. Kemudian penyediaan konten. Bagi digital marketing akan menyiapkan konten-konten bagi peserta yang berhalangan menyiapkan konten. Sebetulnya ada dua sumber dari konten itu. Yang pertama dari bagian pemasaran atau humas. Dharma Jaya itu akan membuat konten-konten yang fresh setiap paginya. Kemudian Bapak Ibu sebenarnya juga dapat melakukan promosi menggunakan kreativitasnya, atau ada lagi kegiatan-kegiatan di Dharma Jaya itu bisa digunakan sebagai bahan promosi untuk mengajak lebih banyak orang mendaftar di Dharma Jaya. Kemudian periode lomba ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 28 Mei, sebenarnya sudah lewat ya, sampai dengan tanggal 25 September 2025. Kemudian pelaporan atas pelaksanaan postingan ini dilakukan setiap hari, di mana Biro SDM akan menyiapkan link pelaporannya. Jadi kami dari Biro SDM sudah menyiapkan link dalam bentuk Google Form berbarengan dengan terpostingnya informasi atau internal memo dari lomba postingan ini. Jadi link itulah yang digunakan setiap hari untuk melakukan pelaporan dari kegiatan Bapak Ibu melakukan kegiatan postingan ya di media sosialnya masing-masing. Nah, kemudian yang menarik Bapak Ibu, di tahun ini para pimpinan dan jajarannya memberikan hadiah dalam bentuk uang tunai kepada dua bentuk peserta lomba. Yang pertama dalam bentuk individual atau diri kita masing-masing, itu kita melaporkannya. Kemudian bagian misalkan ada biro, direktorat, atau mungkin unit atau UPT di dalam struktural di IIB Dharma Jaya atau yayasan itu bisa mengikuti perlombaan ini. Yang tentunya di sini sudah tertuang di dalam edarannya ada nominal-nominal sebagai reward atau penghargaan kepada para peserta yang dinominasikan menjadi pemenang gitu ya. Yang lebih menarik lagi bahwa para jajaran pimpinan khususnya di Dharma Jaya dan yayasan berkomitmen juga untuk memberikan hadiah kepada juara-juara tidak hanya 1, 2, 3 tetapi juara harapan 1 sampai harapan 3. Kemudian hal-hal lainnya yang diatur dalam peraturan lomba ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan Dharma Jaya tidak dimasukkan dalam perhitungan. Yang sama seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa Bapak Ibu belum tentu bisa mendapatkan nilai dari laporan apabila konten yang dilaporkan atau laporan yang kami terima kemudian dinilai itu bukan termasuk kegiatan promosi, itu yang pertama. Atau yang kedua, tidak ada nyambungnya sama sekali dengan kegiatan di Dharma Jaya, mungkin mengarahnya kegiatan individual saja begitu, dan ditambah lagi tidak ada ajakan atau itu sebuah ajakan atau promosi untuk tentang memasarkan Dharma Jaya. Kemudian bahkan ini bisa menjadi catatan khusus bagi kami kalau itu kesalahan dilakukan berulang terus seperti itu akan dinyatakan didiskualifikasi. Kemudian cara penilaian lomba dapat dilihat pada lampiran internal memo ini. Saya akan perjelaskan lagi bahwa penilaian atas lomba-lomba postingan ya. Yang pertama adalah karena adanya akun-akun atau medsos unit yang telah dibiayai oleh institusi untuk kegiatan marketing, maka akun ini tidak termasuk dalam perhitungan poin penilaian. Jadi ada beberapa media sosial memang sifatnya penganggaran tahunan mungkin atau pengajuan anggaran untuk promosi dan kemudian disetujui. Nah, akun-akun tersebut tentunya untuk hal promosi atau untuk sebuah postingan akan cepat sekali mendapatkan like, kemudian sangat mudah begitu mendapatkan like-nya. Jadi hal-hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam instrumen penilaian. Tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan media sosial yang pure, artinya tidak sedang dalam penganggaran untuk dilakukan promosi. Tetapi itu berlaku bagi medsos yang dibiayai saja. Misalkan Prodi memiliki atau Bapak Ibu memiliki akun-akun yang sifatnya individual begitu ya, ada Instagram, TikTok, kemudian YouTube atau mungkin Facebook. Nah, hanya Instagram yang dibiayai.
Nah, Bapak Ibu masih bisa menggunakan medsos yang lainnya, atau Instagram biayai hanya dalam satu konten tersebut, tapi tidak dengan konten lainnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melaporkan konten lainnya, tapi tidak konten yang dipromosikan. Kemudian, karena kegiatan postingannya merupakan tugas pokok dari bagian THKP, maka khusus untuk karyawan berada di bagian ini, maka postingan ini dinilai 50%. Jadi, ini suatu ketentuan yang juga merupakan bentuk penyetaraan ya, atau keadilan bagi bagian yang memang menjadi job desk untuk kegiatan promosi. Itu akan seluruh karyawannya akan diberikan nilai sebesar 50% dari total nilai seluruhnya sudah masuk nanti di akhir penilaian. Kemudian bobot-bobot dalam penilaian. Bapak Ibu, ada 3 poin besar di dalam bobot penilaian ini. Yang pertama adalah sebuah postingan yang dilaporkan kepada kami, itu berisi copywriting atau berisi caption, itu kami akan beri nilai 3. Kemudian postingan tanpa adanya copywriting atau tanpa adanya caption, itu akan kami nilai 2. Kemudian postingan dalam bentuk repost atau mengupload ya, atau melaporkan, meneruskan kemudian melaporkan hasil terusannya itu merupakan konten dari pihak lain atau karyawan lain atau mungkin unit atau mungkin bagian tertentu, gitu akan kami beri nilai 1. Kemudian cara penilaian untuk unit itu adalah jumlah postingan yang berasal dari seluruh karyawan unit dibagi dengan jumlah karyawannya. Misalkan sebuah unit di akumulasi akhir mendapatkan 100 poin, poin tersebut akan dibagi dengan jumlah karyawan yang ada di unit tersebut. Kemudian nomor 5, link postingan hanya bisa dilaporkan 1 kali. Jadi ini bercermin dari tahun-tahun sebelumnya bahwa banyak sekali postingan yang dilaporkan kemudian itu redundant, artinya hanya 1 link digunakan sampai dengan selesai periode lomba begitu. Nah, itu tidak berlaku bagi kami. Jadi 1 link yang dilaporkan setelah diupload, link tersebut disalin, kemudian link tersebut dilaporkan kepada kami, itu akan kami nilai sebagai 1 postingan. Kemudian jika dilaporkan lagi, itu akan kami catat 0 atau itu merupakan pengulangan atau duplikat. Nomor 6, akun yang terkunci atau privat sehingga link tersebut tidak bisa dibuka, maka postingan tidak dinilai. Nah, ini sering banget terjadi dan saya temukan di dalam proses penilaian ini. Link laporan begitu kami klik laporan tersebut, ternyata laporan tersebut berada pada akun atau media sosial yang terkunci atau privat, sehingga saya tidak bisa mengecek apakah benar postingan itu sudah diupload atau belum. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum mengikuti perlombaan ini sudah membuka semua akun media sosialnya menjadi bentuk publik, sehingga begitu laporan dikirimkan kepada kami bisa mengeceknya benar bahwa valid laporan itu sudah terposting dengan benar atau konten tersebut sudah terposting dengan benar. Nomor 7, dilarang menghapus postingan yang telah dilaporkan selama masa perlombaan. Jadi ini untuk mengecek secara berkala atau mengecek kembali riwayat dari sebuah konten yang sudah diupload, kemudian laporannya masuk kepada kami akan mengecek kembali riwayatnya. Apabila konten tersebut sudah terhapus di masa lampau selama masa periode perlombaan ini, konten itu tidak tersedia, maka Bapak Ibu akan mendapat pengurangan poin. Jadi kami minta untuk Bapak Ibu tetap mempertahankan postingan yang sudah terpost di dalam beranda atau di dalam media sosialnya masing-masing, dan dilarang untuk menghapus sebelum perlombaan ini berakhir begitu. Kemudian link media sosial yang dilaporkan itu harus sesuai pada tempat yang sesuai pada Google Form atau tempat pelaporan. Jadi dari Biro SDM sudah diberikan amanat oleh para pimpinan baik itu rektorat dan yayasan untuk membuat sebuah tempat untuk pelaporan. Di dalam platform pelaporan atau Google Form tersebut ada part-partnya untuk melaporkan mana postingan Facebook, mana postingan Instagram, mana postingan TikTok, dan mana postingan YouTube. Nah, perlu saya jelaskan lagi bahwa untuk penilaian lomba pada tahun 2025 ini, pimpinan menyepakati untuk menggunakan 4 platform saja, yaitu Facebook, yang kedua itu adalah Instagram, yang ketiga itu adalah TikTok, yang terakhir adalah YouTube, baik dalam YouTube Long ataupun YouTube Short. Nomor 8, di dalam link media sosial yang dilaporkan harus sesuai pada tempat yang sudah disesuaikan tadi. Selanjutnya, nomor 9, kesalahan dalam penempatan link postingan, maka postingan tersebut tidak dinilai. Kami tidak ingin melakukan kesalahan juga di dalam penilaian, oleh karena itu pastikan Bapak Ibu melaporkan link yang memuat konten tersebut pada tempat yang sesuai, misalkan Facebook pada bagian Facebook, YouTube pada bagian YouTube, dan begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu tutorial ataupun penjelasan pertama terkait dengan bagaimana perlombaan ini dinilai atau berlangsung.